kami di sekolah SDIT Al-Karimah Kuburaya telah melakukan dan meluncurkan beberapa program untuk penguatan karakter anak didik. Ya, salah satunya setiap hari Sabtu kami meminta Umi dan Abi mengirimkan foto Ananda sedang membantu orang tua. Nah, tujuan program skill ini adalah bagaimana anak didik kita tumbuh karakter positif. Salah satunya mempunyai rasa tanggung jawab, kemandirian, dan rasa empati bersama keluarga. Nah, ketika program ini berjalan di setiap rumah, insya Allah anak didik kita akan terbiasa untuk menolong orang tuanya di rumah. Menurut Gubernur Jawa Barat, ya, Kang Dedi, kalau anak dibiasakan sejak kecil membantu rapi-rapi berkemas di rumah, insya Allah kalau sudah besar sukses. Ya, sukses. Nah, ini harapan kita. Menjadikan anak sukses adalah cara kita melibatkan mereka untuk membantu di rumah agar mereka mempunyai kebiasaan dan mempunyai empati. Tidak saja sukses bersama kantornya nanti, dengan perusahaannya nanti, tetapi sukses bersama keluarganya nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, program yang kita luncurkan di SDIT Al-Karimah dalam penguatan karakter adalah program GENTA, Gerakan Teladan Ayah. Program ini kita hadirkan di SDIT Al-Karimah Kuburaya dalam rangka mendekatkan anak-anak kita dengan ayah-ayah mereka. Karena hari ini banyak ayah tapi tiada, fatherless. Ada ayah tapi tiada. Artinya apa? Ada ayah tetapi tidak terlibat dalam pendidikan anak. Padahal keberadaan seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter anak di rumah. Betul nggak ayah-ayah? Kalau ada ayah ngomong dengan suara mengebasnya, ya Kamil, ayo kita sholat ke masjid. Oh udah langsung ya ke masjid. Tapi kalau uminya yang ngomong, satu kali enggak, dua kali enggak, tiga kali enggak, ya kan? Nah inilah peran ayah, karena suara ngebasnya itu dibutuhkan di rumah. Ya, kalau suara umi melengking, betul ya? Nah, kalau suara ayah mengebas, dengan mengebas itu anak langsung tersentuh hatinya untuk mengikuti. Ayo kita ke masjid, ayo bangun. Ya, sebentar aja dia bangun dan langsung bangun anaknya kan? Nah ini luar biasa. Karena di dalam Al-Quran banyak disebutkan keberadaan ayah untuk mendidik anaknya di rumah. Nah hari ini program kita ini Gerakan Teladan Ayah, ya, agar ayah-ayah yang ada di SDIT Al-Karimah turut aktif dalam membentuk karakter di rumah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ayah-ayah di SDIT Al-Karimah Kuburaya karena telah mengikuti dan mendukung program Gerakan Teladan Ayah. Tepuk tangan buat ayah-ayah SDIT Al-Karimah Kuburaya. Kita doakan mudah-mudahan ayah, umi bersama Ananda berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umi dan abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal lagi sebelum saya tutup yang mau saya sampaikan kepada umi dan abi sekalian. Kemarin kami mendapatkan SK dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar, bahwa SDIT Al-Karimah Kuburaya ditunjuk sebagai sekolah penerapan terbaik dalam menerapkan 7 kebiasaan anak
Pendidikan dan SK dari Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar tentang bagaimana SDIT Al-Karimah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita berharap dengan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menjadi habit, kebiasaan positif dan penanaman karakter yang baik buat anak didik kita di SDIT Al-Karimah Kuburaya dan bisa menginspirasi buat sekolah-sekolah lain dan anak-anak lain untuk bagaimana kita mampu menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menurut Pak Menteri kita Abdul Mukti, bahwa penanaman karakter baik tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tidak hanya sekedar dengan teori, tetapi bagaimana kita bisa mempraktekkannya dengan kebiasaan di rumah. Karena karakter harus dibentuk dengan kebiasaan. Umi dan Abi yang dirahmati Allah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah karakter positif yang kalau kita terapkan di rumah maka akan berdampak baik buat anak didik kita hari ini dan masa depannya. Contoh yang pertama, anak kita bangun awal. Sebab kenapa? Tidak semua anak di Indonesia ini bisa dan mampu bangun awal. Karena bangun awal ini bagian daripada sunnahnya Nabi. Betul tidak? Ketika kita bangun awal, anak kita bangun awal, banyak hal yang mereka dapatkan. Pertama, mereka bisa sholat tahajud 2 rakaat. Mereka bisa sholat subuh berjamaah. Mereka bisa sholat sunnah sebelum subuh. Yang kata Nabi, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kadang-kadang kita ini tidak tertarik dengan tawaran oleh Nabi kita Rasulullah, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya ketika kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, anak kita yang sudah terbiasa membangun awal ini akan membentuk karakter dia. Mereka semakin semangat, ya kan? Mereka terbiasa, termotivasi, mereka sehat, mereka punya harapan, punya cita-cita. Sebab apa? Ketika mereka bangun kesiangan, banyak hal yang tersia-siakan. Betul tidak? Datang sekolah terlambat, buku tak dikemaskan, sarapan tak bisa, kena omel ke umi-nya, di rumah punya di sekolah akhirnya tidak mood ya. Ini yang membuat kenapa anak-anak harus terbiasa bangun awal. Nah, bagaimana caranya anak kita bisa bangun awal? Yang pertama, buat jadwal. Yang kedua, briefing dengan ananda mau bangun jam berapa besok. Yang ketiga, niat sebelum tidur, mau bangun 4:30, ya Allah bangunkan aku, ya Allah aku akan sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah itu kekuatan dan energi bagaimana kita bisa bangun awal. Dan yang keempat adalah hidupkan alarm. Alarm terbaik adalah alarm siapa? Alarm umi kita. Kalau ada uminya bilang bangun, sudah semua, itulah alarm terbaik, ya kan? Ya, jadi kita briefing dengan anak-anak sebelum tidur, ya, agar bisa bangun awal. Kemudian yang kedua, beribadah. Beribadah, bukan beribadah adalah bagian daripada kerja-kerja kita sebagai seorang muslim. Kemudian berolahraga. Anak harus dibiasakan berolahraga biar energik, sehat, kuat, tubuhnya tidak mudah sakit-sakitan. Betul tidak Umi dan Nabi? Ya, perlu berolahraga. Kemudian makan sehat dan bergizi. Alhamdulillah kita di sekolah tidak ada jajan sembarangan,
tidak ada minum es saset, ya kan? Tidak ada minum pengawet yang berlebihan. Bahkan kita himbau kepada Umi dan Abi untuk membawa bekal dari rumah supaya terjaga kesehatannya. Nah, kalau Ananda terjaga kesehatannya, harapan mereka cerah, cita-cita mereka akan mudah tercapai karena dari kecil mereka sehat, pikirannya cerdas dan konsentrasi dalam belajar. Ini harapan kita ketika kita melakukan makan sehat dan bergizi. Dan alhamdulillah program ini sudah berjalan dan mudah-mudahan bisa istiqomah, ya. Karena sekolah ini tidak hanya sekedar sekolah formalitas, selesai 6 tahun dapat ijazah, tetapi 6 tahun peran besar kita membentuk karakter anak didik kita menjauh lebih kuat, sehat, berprestasi, siswa yang cerdas, siswa yang taat pada Rabbnya, pada Tuhannya, dan siswa yang punya cita-cita untuk membangun negerinya, insyaallah. Nah, Umi dan Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya karena telah membantu program yang diluncurkan oleh SDIT Al-Karimah Buraya. Kita berharap mudah-mudahan program ini istiqomah kita laksanakan dan kita bisa bersama-sama melahirkan